Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamimil khair. Insyaallah kami akan menyebutkan 40 kaidah fikih bersama satu contohnya dan dalilnya dalam kitab Mabadi Awaliyah. Dalil yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Lahirlah dalam dalil tersebut 5 kaidah fikih. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Mesti ada padanya niat akan wuduk. Begitu juga pada mandi, solat dan puasa. Yang kedua, la yustaratu ta'yinuhu fal khata'u fi mubtilun. Salah dalam mengucapkan salah dari dalam membayar kafarat zihar kepada kafarat pembunuhan. Yang ketiga, ma yustaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa la yustaratu ta'yinu tafsilan idza ayyana fa akhta darra. Salam. Seseorang salah dalam menyebutkan niat solat di atasnya jenazah bakar, maka yang terbukti ialah jenazahnya Khalid. Atau jika seseorang solat di atasnya jenazahnya laki-laki, yang terbukti ia solat di atas jenazah perempuan, maka batallah solatnya. Maka tidak ada menentukan jenazah tersebut, hanya saja menentukan solat di atasnya jenazah. Kaidah yang keempat, ma la yustaratu ta'arrudu lahu jumlatan wala tafsilan idza ayyanahu wa akhta lam yadur. Seseorang yang salah dalam menyebutkan salatnya pada hari Khamis, ternyata ia terbukti salat pada hari Jumaat, maka tidak batal salatnya. Yang berikutnya, maqasidul ladzi ala niyatil lafis. Seseorang yang mentalak isterinya dengan 3 kali tanpa huruf ataf, jika ia bertujuan memperbarui talaknya, maka jatuhlah ia talak 3. Apabila yang memperkuat talak tersebut, maka lah jatuh talak 1. Yang berikutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salati falam yadri as-salla thalathan am arba'an falyatrahi syakka walyabni ala mastaiqana. Maka lahirlah dalil tersebut 5 kaidah fikih. Yang pertama yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Jika seseorang yakin dalam bersuci dan ragu tentangnya berhadas, maka ia dalam keadaan bersuci. Maka seseorang tersebut dalam keadaan bersuci. Kaidah yang kedua yaitu al-aslu baqau makan ala makan. Apabila seseorang makan di akhir malam dan ragu tentang terbitnya fajar, maka tidaklah batal puasanya seseorang karena masih kekalnya malam. Berikutnya itu al-aslu bara'atu zimmah. Apabila seseorang mudda'i dihadapkan sumpah padanya dan ia enggan melakukan sumpah, maka tidak boleh langsung divonis padanya mudda'i. Maka perkataan yang dibenarkan semata-mata ia tidak bersalah, karena hukum asal tidak ada tanggungan. Maka sumpah tersebut dikembalikan kepada mudda'i. Yang berikutnya al-aslu adam. Perkataan seseorang yang dibenarkan, orang yang bagi hasil, perkataan bagi hasil, yaitu perkataan orang saya tidak mendapatkan keuntungan, karena hukum asal al-aslu adam. Bagi hasil, pekerja bagi hasil, yang mengatakan saya tidak mendapat keuntungan, karena hukum asal tidak ada. Berikutnya itu al-aslu fi kulli haditsin taqradu bi aqrabi zamani. Apabila seseorang memukul perut ibu hamil dan keluarlah anaknya dengan sehat, tanpa kendala apapun, kemudian berjalan berapa hari matilah ayah anak, maka tidak ada tanggungan orang yang memukulkan perut tersebut, karena matinya anak berdekatan dengan zaman kematiannya anak. Dengan zaman apa maksudnya? Yang sama betulkan dari tadi, disuruh betulkan semantuk. Bahasanya nggak jelas dipahami dalam masyarakat awam. Apabila seseorang memukul perut ibu hamil,
keluarlah anak dengan dalam keadaan sehat tanpa kendala sedikit pun. Kemudian menjelang beberapa hari mati ya anak. Kemudian menjelang beberapa hari mati ya anak dengan sebab yang lain, dengan sebab yang lain, maka tidak ada membayar orang yang jelas mati dengan sebab yang lain, nggak perlu bayar. Ada seorang memukul perut ibu hamil. Dia pukul perut ibu hamil, lahir anak sehat walafiat, 2 bulan sudah bertemu digilas oleh motor, kan ada masalah, jelas. Seseorang memukul perut ibu hamil dan keluarlah anak dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat tanpa kendala. Tanpa kendala terus. Kemudian menjelang beberapa hari matilah ayah anak. Ya. Maka tidak ada bayaran terhadap pembunuh dan terhadap orang yang memukul. Kenapa? Karena dekatnya zaman kematiannya anak. Itu nggak ada alasan itu nanti. Karena kemungkinan meninggalnya oleh sebab yang lain. Karena kemungkinan meninggalnya oleh sebab yang lain. Qala Allah Ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa yuridu bikumul usra. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Jika seseorang sulit menemukan air, maka boleh ia bertayamum. Berikutnya itu al-asya' idza tasaddaqat. Sedikit bergerak dalam solat dengan mempunyai hajat maka dimaafkan. Jika ia banyak dah bergerak dalam solat tanpa hajat suatu pun, maka dia tidak dimaafkan, batal solatnya. Berikutnya itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la darar wala dirar. Lahirlah 7 kaedah fikih. Yang pertama itu ad-darar ad-darar yuzal. Apabila seseorang membeli barang, seseorang pembeli boleh mengkir barang dengan terlihatnya aibnya barang. Yang berikutnya yaitu ad-dararu. Kita jeda dulu. Kaidah berikutnya, seseorang ad-dararu la yuzalu bid-darar. Tidak boleh memakan makanan yang orang dalam keadaan darurat, dan juga tidak boleh membunuh anaknya, dan juga tidak boleh membunuh budaknya untuk makan. Ad-dararu tubihul mahzurat. Tidak boleh boleh mengucapkan kalimat kufur ketika dalam keadaan boleh mengucapkan kalimat kufur dalam keadaan terpaksa. Boleh mengucapkan kalimat kufur dalam keadaan terpaksa. Yang berikutnya itu ad-darar ma huwa bihalid darurati yuqaddaru biqadariha. Tidak boleh memakan daging bangkai, tidak boleh memakan daging bangkai dalam keadaan darurat kecuali dalam keadaannya menutupi nyawa. Yang berikutnya al-hajatu qad tanzulu manzilat ad-darurah. Boleh memandang kepada wanita ajnabi ketika dalam keadaan bermuamalah dan keadaan berkhidbah. Berikutnya itu idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'zamuhuma dararan bi irtikafi akhafihima.
boleh membela perut mayat dalam perut ibu hamil yang telah meninggal apabila ya ada harapan hidupnya anak. Yang berikutnya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Boleh menyelangi dalam jenggot dalam berwudu hukumnya sunnah, dan haram ketika dalam keadaan berihram untuk menjaga jatuhnya rambut. Makruh dalam keadaan berihram ketika menjaga jatuhnya rambut. Yang berikutnya yaitu walladzina lahum li furujihim hafizun illa faqalallahu ta'ala walladzina lahum li furujihim hafizun illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtaga wara dzalika fa ulaika humul adun. Kalailah satu kaedah fikih yang berbunyi al-aslu fil abda'i lit tahrim. Apabila seorang mewakilkan untuk membelikan budak wanita dengan kriteria yang telah disebutkan, maka sebelum menyerahkan ia budak, meninggallah orang wakilkan tersebut tanpa sebelum menyerahkan ia budak, maka budak tersebut tidak boleh digauli. Bisa jadi ia membeli menurut kriterianya orang yang mewakilkan atau orang wakil tersebut. Apa aja bolang? Bisa jadi budak bisa jadi orang yang membeli budak tersebut menurut kriteria orang yang mewakilkan. Terus orang mewakilkan bukan menurut kriteria orang yang memesan. Itu penjelasan hukum menyimpang. Coba Nias, apa untuk bahasanya coba? Jikalau seseorang mewakilkan akan tukang paket, lalu tukang paket ini memberikan budak yang telah disebutkan orang yang mewakilkan dengan kriteria yang telah disebutkan orang yang mewakilkan. Lalu si tukang paket ini wakil aja bilang wakil. Lalu wakil ini meninggal dunia sebelum ia menyerahkan yang ia beli ke orang yang mewakilkan. Iya. Karena mungkin bisa jadi orang yang membeli budak ini ia berkeinginan membeli untuk dirinya sendiri, walaupun si orang yang mewakilkan ini menyebutkan kriteria yang telah disebutkan kepada orang yang diwakilkan. Walaupun budak yang dibeli itu sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh orang mewakilkan. Walaupun bisa jadi budak wanita tersebut bisa jadi wakil ini membeli budak dengan apabila seorang mewakil mengirim budak kepada apabila seorang tukang paket bilang wakil. Apabila seorang wakil mewakilkan kepada seorang budak membeli budak wanita, lalu meninggallah wakil sebelum diserahkannya budak kepada mewakil, maka budak tersebut tidak boleh digauli karena bisa jadi budak tersebut dibelikan menurut kriterianya si wakil. Kenapa itu nggak bisa dibetulkan? Bisa jadi itu bilang perkara yang salah. Bisa jadi mewakilkan. Bisa saja wakil membeli untuk dirinya. Bisa saja wakil memberi untuk dirinya. Walaupun budak tersebut menurut kriteria sesuai kriteria yang mewakilkan. Oke, terus
Berikutnya itu Al-Hajat. Berikutnya itu fastabiqul khairat. Qala Allah Ta'ala wa'mur bil 'urfi wa 'anil jahilin. Al-hadatu muhkamah. Contohnya yaitu tentang masuk WC dan juga tentang memberikan hidangan makanan untuk jamuan tamu tanpa bicara. Maka kembalikan kepada adat, apakah ia gratis atau tidak gratis ia makan. Al-qadah fikih berikutnya itu ma warada bi syar'u mutlaqan wa ma dabita lahu fihi wala fil lugati yurja'u fihi ila uruf. Mencukupkan dalam niat salat dengan penyertaan secara huruf dengan seseorang dengan pernyataan secara huruf sehingga orang tersebut mencukupkan dalam niat salat serta dengan menyertakan secara huruf dengan pernyataan secara huruf tentang niat, sehingga dia mencukupkan seseorang menghadirkan seseorang niat, sehingga menghadirkan seseorang dalam niat untuk salat, niat untuk salat. Tidak ada beda dengan yang saya kritik tadi siang, persis, tidak antum berubah. Menyertakan seseorang untuk salat, mencukupkan dalam niat salat, dengan menyertakan niat secara huruf, sehingga mencukupkan seseorang tersebut menghadirkan niatnya untuk salat. Coba Batur baca contoh itu. Contohnya itu juga enggak? Ya, contohnya apa? Sama. Mencukupkan niat dalam salat pada takbir pertama dengan penyertaan niat. Sekiranya seseorang itu dianggap menghadirkan niat untuk salat secara huruf. Ulang sekali lagi, ya. Mencukupkan niat salat pada takbir pertama. Dengan penyertaan niat secara huruf. Sekiranya dianggap seseorang menghadirkan niat untuk salat. Mencukupkan niat seseorang dalam takbir pertama, serta menghadirkan serta penyertaan niat secara huruf dalam salat, sehingga ia menghadirkan niat dalam untuk salat. Sekiranya ia dianggap untuk salat. Telah menyertakan niat secara huruf. Sekiranya ia menghadirkan niat untuk salat. Boleh tambah-tambah ya. Sekiranya ia salat dalam Tuhan. Sekiranya ia menghadirkan niat untuk salat. Coba dilihat bahasa Arabnya. Al-iktifa'u fi niyatis salati bil muqaranati arfiyati bihaitsu ya'uddu yastahiru lis salati. Pendek kan bahasa Arabnya?
mencukupkan menyertakan niat dengan takbiratul ihram sehingga dia dianggap sudah menyertakan niat menurut uruf. Apa yang panjang? Iktifa'u fi niyatis salati, iktifa'u fi niyatis sholat, cukup di dalam niat sholat menyertakan niat dengan takbiratul ihram sehingga dia dianggap sudah menyertakan menurut uruf. Sehingga ia telah dianggap menyertakan menurut uruf. Mencukupkan dalam solat. Yang mencukupkan cukup dalam solat. Menyertakan niat. Cukup menyertakan niat dalam solat. Cukup menyertakan dengan takbiratul ihram sehingga ia dianggap sudah melakukan menyertakan sudah menyertakan niat menurut huruf. Nah, itu saja yang tambah-tambah. Oke, lanjut. Al-ijtihad yang kedua, ijtihad apabila seorang hakim menghukum seseorang dan kemudian hakim merubah ijtihadnya, maka tidak menghilangkan ijtihad pertama. Berikutnya itu fastabiqul khairat, maka adalah satu kaedah fikih yang yaitu al-itharu bi fi'il ibadah mamnu'. Dilarang mendahulukan orang dalam saf pertama. Yang berikutnya itu wa yu'thiru ala anfusihim walau kana bihim qasasah, maka adalah kaidah fikih yang berbunyi al-itharu bi ghairi ibadah matlub. Mendahulukan orang dalam tempat tinggal dianjurkan. Mendahulukan orang dalam tempat tinggal. Mendahulukan seseorang dalam tempat tinggal. Ya. Matlub. Berikutnya yaitu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah ajraki. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, al-tasarrufu imam 'ala ar-ra'iyati manutun bil maslahat. Tidak boleh siapa pemegang kekuasaan manapun yang melantik seorang imam solat akan orang fasik, solat di belakangnya sah, tetapi sesungguhnya makruh. Solat di belakangnya imam sah, sesungguhnya pendapat yang makruh. Fastabiqul khairat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-udru al-darul hudud bil subhat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam udul bis subhat wa hudud tasqutu bis subhat. Apabila seorang mencampuri istrinya, dikira suaminya itu jika seseorang mencampuri wanita, dikira suaminya tersebut adalah istrinya, maka tidak ada hukum had padanya. Bahasa itu nggak bisa dikira suaminya itu istrinya. Apabila seseorang mencampuri wanita, apabila seseorang mencampuri wanita, lalu suaminya mengira itu istrinya. Suami. Antum kan cerita seseorang tadi, bukan suami kan? Lalu seseorang tersebut. Coba ulang. Jika seseorang mencampuri wanita. Ya. Jika seseorang mencampuri wanita dan ia kira itu istrinya. Oke. Itu bahasa bagus. Dan kira itu istrinya. Maka tidak ada hukum had padanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka taala fastabiqul khairat. Ghairu baghi wala adin fala ithma alaih, faman ittara ghairu baghi wala adin fala ithma alaih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Qala Allah Ta'ala ittaqullah qataqatih ma la yatim wajib fa ila bihi fa wajib. Wajib menyapu seseorang di atas ia mencuci lehernya pada pundaknya dan mencuci wajahnya di atas mukanya dan mencuci kepalanya bersama mukanya bersama wajahnya Kan di atas wajahnya. Coba diulang. Jawab apri ini bahasa untuk dipahami orang, bukan untuk antum saja. Oke, ulang lagi. Wajib seseorang untuk mencuci pundaknya beserta bahunya. Wajib seseorang mencuci bahunya beserta lehernya. Bahu enggak? Enggak ada urusan bahu dan wudhu. Wajib seseorang mencuci leher. Leher Enggak terkena pundaknya, enggak basah pundaknya. gimana itu mencetak? Siapa yang bahu? Hah? Antum cetak di mana itu? Hati ya. Coba lihat bahasa Arabnya. Bati. Hah? Bati. Wajib ghuslu juz'in minar rukbati wa ra'sin al-wajhi. Wajib rokobati. Kemudian Waraksi ma'al wajhi. Wajib. jadikan pundak. Tidak maksudnya leher. Ah, itu kan jadikan leher. Sudah rubah itu. Karena pundak nggak ada urusannya dengan wudhu. Enggak terkena lehernya. Nah, Yang berikutnya membasahi wajah. nanti dikira aliran sesat itu. Wudhu wajib menyapu pundak. Leher. Wajib mencuci leher dan kepala. Kepala bersama wajahnya. Bersama wajahnya. Ma wajhi. Berikutnya itu wayu qala Allah Ta'ala wa yu'tir qala Nabi sallallahu alaihi wasallam faman ittaqa subahat faqad istabara li dinihi wa irdihi. Kalilah kode fikih yang berbunyi itu khuruju minal khilaf mustahab. Seseorang wajib disunahkan mencuci mani. Berkata Imam Malik, ya wajib mencuci mani. Berikutnya yaitu qala Allah Ta'ala fastabiqul khairat. Allah Ta'ala faman ittara ghaira waghi wala alim fala itsma alaih. Faman ittara ghaira waghi wala alim fala itsma alaih. Maka lahirlah dua kaidah. Yang pertama itu al-rukhsa wa la tunadu bil ma'asi. Seseorang dalam keadaan safar dengan maksiat maka tidak boleh pada ada keringanan padanya akan qasar jamak dan berbuka di saat dia berpuasa. Yang berikutnya yaitu ar-rukhsa tu la tunadu bi syak. Dah wajib mencuci kakinya ketika ia ragu dalam menyapu khuf ketika berwuduk. Berikutnya yaitu yuridullah wal takum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li wa sayyidatina Aisyah ajaruki ala qadri nasubuki. Maka lahirlah satu kaidah yang berbunyi sudah kafitri kana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Di sunnah lebih baik dari memisah witir daripada menggabungannya dalam salat witir yang 3 rakaat 2 menjadi 1. Karena kelebihan daripada takbir salat Allahumma shalli niat takbir dan salam. Yang berikutnya itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Lahirlah dua kaidah fikih yang berbunyi yaitu ma yudriku kullu la yudriku kullu. Jika seseorang tidak mampu menyedekahkan 1 dinar, maka dia mampu dengan 1 dirham, maka hendaklah ia melakukannya. Yang berikutnya yaitu al-masyru la tasqutu mayat
la tasqutu bil maksur. Tasqutu bil maksur. Seseorang apabila tangannya terpotong sebagian, maka wajib mencuci sisanya. Itu yuridu. Yang berikutnya qala Allah Ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi. Maka ialah kaidah fikih, dua kaidah fikih. Yang pertama yaitu haram fi'luhu, haram talabuh, haram meminta mahar pelajaran, haram meminta riba, haram haram akhzahu, haram ikhzahu, ma harama ikhzahu, haram ikhzahu. Coba yang betul. Ma harama ikhzahu, Ma haruma akhzahu, akhduhu, ma haruma akhzahu, akhduhu, ma haruma akhzuhu, ma haruma akhzahu, haruma akhduhu, ma haruma akhzuhu, haruma i'tahu. Haram dari memberi mahar pelajaran, haram memberi mahar pelajaran, haram memberi riba. Kaidah berikutnya itu wa na'tuma qaddamu asarahum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'tuma qaddamu asarahum. Al khairu tajli, al khairu mutaaddi, al afdalu. Itu Qala Nabi, bukan hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka taala wa na'tuma qaddamu asarahum. Surat Yasin. Yang adalah satu kaidah fikih yang yaitu al khairu mutaaddi afdalu minal qasirin. Mengajarkan ilmu lebih baik daripada salat sunnah. Contoh di antaranya itu mengajarkan ilmu lebih baik daripada salat sunnah. Berikutnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahlu lil muslimin ay yakhudha sahibi ghairi tabin nafsin min. Lainlah satu kaidah fikih yang berbunyi itu al-ridha bi syai' ridha bima tawalladu min. Seseorang yang ridha, contoh di antaranya seseorang yang ridha dengan pasangannya dan bertambah aib tersebut, maka tidak ada khiyar pada pasangan tersebut. Apabila seorang pasangan ridho terhadap kekurangan pasangannya dan bertambah aib pasangan tersebut, maka tidak ada khiyar padanya, pendapat yang sahih. Berikutnya itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Lahirlah satu kaidah fikih yang berbunyi yaitu al-hukmu yaduru ma'alillati wujudan wa adaman. Haramnya khamar disebabkan karena berpotensi memabukkan. Jika hilangnya potensi memabukkan, maka tidaklah haramnya khamar seperti cuka. Dan berikutnya itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al halalu ma halallahu fi kitabih wal haramu haramallahu fi kitabih wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa anhu. Kalau ialah satu kaidah fikih yang berbunyi yaitu yang terakhir al-aslul asya'i ibahah. Jika seseorang memburu ke hutan dan ia menimbulkan hewan yang membingungkan, apa halkah ia halal hewan atau ia haramnya hewan, maka hukumnya ibahah, mubah. Alhamdulillah. Selesai. Alhamdulillah.